program aspirasi, TVR Parlemen menyampaikan kegiatan dari para anggota DPR RI selama berada di daerah pemilihannya dalam menyaring serta menyerap problematika masyarakat dengan turun langsung di tengah-tengah masyarakat. Episode kali ini lebih banyak mengangkat tentang ekonomi, sosial, dan budaya. Terutama permasalahan ekonomi yang dialami oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, juga para pekerja seni di tengah pandemi COVID-19. Anggota DPR RI yang akan kami ikuti kali ini berasal dari daerah pemilihan Jawa Tengah 5 yang meliputi Boyolali, Klaten, Sukoharjo, dan Kota Surakarta. Beliau adalah Muhammad Toha dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan saat ini duduk di Komisi 6 DPR. Pemirsa, tetap ikuti kami dalam program aspirasi karena akan banyak kegiatan menarik lainnya. Pemirsa aspirasi, saat ini saya sedang berada di Kedungdowo, Surakarta. Kita akan mengikuti kegiatan anggota DPR RI yang akan menyerap aspirasi. Namun sebelumnya saya ingin memberitahu pemirsa, saat ini di sebelah kanan dan kiri saya ini adalah sawah. Nah, aspirasi yang akan disampaikan kali ini berasal dari daerah pemilihan Jawa Tengah 5. Anggota DPR RI-nya yaitu Bapak Muhammad Toha dari Komisi 6 DPR RI, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Seperti apa aspirasi yang akan disampaikan oleh masyarakat di daerah pemilihannya yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Toha dalam rapat-rapat di DPR RI kepada pemerintah? Tetap saksikan aspirasi. Selama masa pandemi COVID-19, Muhammad Toha sering mengajak keluarga untuk bersepeda santai. Bersepeda menjadi salah satu olahraga yang cukup populer selama masa pandemi COVID-19. Selain untuk menjaga kebugaran dan daya tahan tubuh, bersepeda menjadi salah satu aktivitas yang digandrungi karena dapat menjadi ajang hiburan di luar rumah sembari menghirup napas segar. Ibu, kita mau kemana nih? Ini mau ke ini aja, apa? Kedungdowo. Iya? Sawah-sawah. Hah? Ya. Nah pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan keluarga dari Bapak Muhammad Toha. Kita mau jalan-jalan. Ibu, kalau kegiatannya ini biasa dilakukan kapan sih Bu? Sering atau gimana? Kalau saya rutin itu Jumat. Jumat ya? Sama rombongan teman-teman kantor. Kalau sama keluarga gini? Biasanya Sabtu Minggu aja. Sabtu Minggu aja ya. Nah, kira-kira menurut Ibu seberapa pentingnya sih misalnya kegiatan ini? Apalagi kan pandemi nih Bu, gimana? Menurut Ibu sendiri? Ya untuk apa ya, menjaga imun terus. Iya, menjaga imun ya. Ya untuk terus olahraga santai keluarga. Bareng keluarga ya. Jadi, nah Pak, kita mau kemana aja nih Pak kira-kira? Ya pokoknya yang sejuk, sawah-sawah. Nggak terlalu jauh. Jalan yang banyak solar. Ya. Ayo Pak, Ibu. Oke. Selain bermanfaat bagi kesehatan, bersepeda juga memiliki manfaat yang sangat baik sebagai ajang silaturahmi dan persaudaraan serta keharmonisan keluarga yang melakukan aktivitas bersepeda. Terutama bagi Muhammad Toha yang memiliki segudang kesibukan sebagai anggota DPR RI serta untuk mengendurkan otak dan syaraf kejenuhan selama bekerja agar lebih rileks. Bersepeda santai juga menyehatkan karena kami dapat menghirup sejuknya udara di tengah persawahan yang sangat subur dan indah. Setelah kesibukannya sebagai wakil rakyat, Muhammad Toha mulai menggeluti hobi barunya, yaitu olahraga off-road. Bagi Muhammad Toha, off-road menjadi kegiatan menarik untuk menyalurkan adrenalin
sekaligus menjajal ketangguhan kendaraan yang dibawa. Menyusuri medan menantang seperti jalanan berlumpur, berbatu, hingga lintasan yang terjal menjadi kepuasan tersendiri bagi Muhammad Toha. Bersama dengan komunitas off-road Garage Jeep-nya, Muhammad Toha melakukan berbagai kegiatan sosial. Kali ini adalah pemberian bantuan di Pondok Pesantren Hidayatullah Semin. Sebagai anggota DPR RI untuk menyaring dan menyerap aspirasi masyarakat. Kali ini adalah penyerahan bantuan di Pondok Pesantren Hidayatullah Semin. Selain menyerap aspirasi, Muhammad Toha juga memberikan santunan kepada para santri pondok pesantren tersebut. Ini acaranya For Widi Weekend. For Widi Weekend itu acara komunitas yang selalu kita bikin tiap 2 bulan sekali. Acaranya selalu acara komunitas Jeep 4x4 yang kita akan adakan camping, terus staycation keluarga gitu, cuman selalu dibarengi dengan bakti sosial. Kali ini bakti sosialnya di Semin di Pondok Pesantren Hidayatullah ini. For Widi Weekend udah 2 tahun lah kira-kira, dan kita lakukan setiap 2 bulan sekali. Pak Toha itu salah satu anggota komunitas kita yang selalu sebagai donatur bakti sosialnya beliau. Pejabat itu sangat membantu, informasi dari kita bisa disampaikan ke beliau bahwa ada beberapa tempat yang memang layak untuk dibantu. Muhammad Toha yang saat ini duduk di Komisi 6 DPR RI juga tidak lupa mengunjungi para pedagang di Pasar Sukoharjo guna menyaring dan menyerap aspirasi dari para pelaku usaha di pasar tersebut, terutama di tengah situasi pandemi COVID-19. Muhammad Toha juga menghimbau kembali para pedagang dan pembeli untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan juga memberikan masker kepada setiap orang yang ada di Pasar Sukoharjo. Usai menyerap aspirasi dari para pedagang di Pasar Sukoharjo, Muhammad Toha kembali mengunjungi para petani di Gubuk Kedungdowo, Nguter. Para petani menyampaikan aspirasinya kepada Muhammad Toha terkait dengan jalan rusak di tengah pematang sawah akibat kendaraan besar yang melewati jalan tersebut. Ya, yang pertama ini kan program kelompok tani subur makmur itu kan banyak sekali yang direncanakan. Yang pertama itu tentang jalan yang masuk ke sawah Demlot kelompok tani subur makmur ini kan kondisinya kan kurang baik, dan nanti kalau ngepas panen itu kan untuk mobil mengambil hasil panen kan sulit. Untuk itu kami terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Toha MSI yang telah hadir saat ini. Kiranya nanti dengan kehadiran ini bisa membawa berkat kepada kita semua, khususnya dari kelompok tani subur makmur, sehingga bisa membangun jalan. Juga nanti rencana ke depannya ini kelompok tani subur makmur mempunyai rencana dengan adanya usaha tani, yaitu dengan membuat kolamina. Itu harapannya nanti bisa untuk tempat wisata, dan nanti akan dibudidayakan tanaman-tanaman hias, sehingga nanti banyak teman-teman kita, saudara kita yang kepingin untuk selfie di Taman Mina ini, sehingga nanti bisa untuk memberikan pemasukan di kelompok tani subur makmur. Kelompok tani subur makmur, kelompok tani subur makmur, Selamat malam Indonesia, Meswati hadir bersama dengan tim Departemen malam hari
bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita sendiri. Memang semua itu punya kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita ada di sini. Rumah kita ada di sini. Keren banget. Lama banget ya. Nggak manggung nih, makanya kayaknya setahun banget ya. Hah? Setahun.
Kayak bener-bener saya tuh di belakang sampai joget-joget loh. Menikmati banget ya. Nah, kan kalau walaupun pandemi, kalian ini masih teman-teman ya. Ini salah satunya memang dari bernyanyi ya. Untuk penghasil, untuk mata pencarian kalau bilang sebagai pekerjaan sebagai penyanyi. Selama ini kan walaupun corona, nah mungkin kalau dapat dibilang penghasilan atau mata pencariannya ya dari seni ya kan. Nah selama ini kan nggak boleh nih corona, selama ada pandemi nih nggak boleh manggung, tadi dikatakan masnya juga wedding nggak ada, acara nggak ada. Nah mata pencariannya dari mana sih nih, gimana dong? Apapun yang kita bisa lakukan kita tetap berjuang ya. Kita berjuangnya sambil menunggu pemerintah nanti bisa kita lihat dan bagaimana masyarakat kami yang ada di sana pasti sedang memikirkan untuk kami bagaimana. Oke, nah Bapak tadi tuh Pak aspirasinya katanya wakil rakyat kami Pak. Lagi ini nih. Gimana Pak? Bapak coba nih. Gimana Pak? Tadi disampaikan nih, kan mereka tetap berjuang nih Pak. Saya udah ngomong sama beberapa stakeholder yang berwenang ya. Pelonggaran itu harus dilonggar-longgarkan lagi karena sebagian besar sudah vaksin ya kan. Sebagian besar juga sudah terbiasa memakai masker, jaga jarak, tidak salaman, tidak berkerumun ya. Sebenarnya kan nggak ada masalah kalau itu lakukan. Biar teman-teman musik, teman-teman seniman ini bisa ya manggung semuanya ya. Jadi teman-teman ini kan begini, karena lama nggak manggung, saya undang ke sini latihan, ayo latihan. Nanti kalau sudah ada panggung-panggung yang terbuka ya kita ikut ke sana. Kalau belum bisa manggung ke sana ya manggung di sini dulu gitu. Jadi supaya mereka juga tidak kaku tangannya, supaya mereka juga berlatih terus. Kalau saya sendiri pribadi sih menyikapi panggung online sebenarnya. Jadi biasa panggung offline dilihat ada apresiasi, applause itu kan euforianya ada. Jadi tambah spirit juga dalam bermusik. Tapi selama pandemi kan panggung kita selalu online. Emang ini nih drummernya ini nggak asing ya. Putra keduanya dari Pak Toha sendiri. Pak, nah gimana nih? Apa sih yang membuat musik Indonesia ini dapat dicintai lagi sama kalangan muda? Ini kan banyak kan, ngapain sih musik Indonesia? Kan masih agak mungkin dibilang terbelakang ya, pengennya musik luar negeri. Ya mungkin bangun-bangun di lagi. Iya. Kan kita ibarat kayak gini, kayak olahraga gitu Pak. Sehat juga kan? Sehat juga ya.
Dalam kunjungan kerjanya kali ini, Muhammad Toha menyempatkan diri untuk bertemu dengan para pelaku seni budaya, seperti para musisi dan pemain wayang orang. Ya intinya 1 tahun lebih ini kan seniman nggak bisa bergeliat, nggak bisa mencari uang lah. Ya kita mungkin pengennya moga-moga corona selesai dan setelah lebaran kita bisa manggung lagi seperti biasa. Ya dengan adanya wakil Bapak kita, semoga aspirasi kita bisa disampaikan kepada pemerintah, ada perhatian lah. Walaupun mungkin sudah ada perhatian, tapi untuk bantuan mungkin kurang, tapi nek wis iso main atau manggung, kita mungkin kan dapat rezeki dari situ. Bapak Toha kembali melanjutkan kegiatannya untuk menyerap aspirasi dari para penggiat seni, yaitu pelaku seni campur sari. Campur sari merupakan seni tradisi Jawa, pencampuran dari beberapa unsur genre musik, seperti karawitan, gamelan, langgam, keroncong, dangdut, dan pop dalam bentuk musik baru yang selalu berkembang. Sama seperti pelaku seni dan budaya lainnya, para pelaku seni campur sari juga mengalami kesulitan akibat situasi pandemi COVID-19. Malam harinya, Bapak Toha kembali mengunjungi para pelaku kesenian. Kali ini adalah para pelaku seni wayang orang di Gedung Wayang Orang Sriwedari. Wayang orang merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan tradisional Jawa, khususnya Jawa Tengah. Sebagai perpaduan dari seni tari, seni drama, seni sastra, seni musik, dan seni rupa, wayang orang merupakan sebuah produk kebudayaan yang syarat dengan filsafat dan pendidikan yang bisa mengajarkan untuk memahami falsafah hidup. Namun, seiring perkembangan zaman, seni budaya dan tradisional terus terkikis, dan banyak yang tidak peduli terhadap pentingnya seni dan budaya bagi anak cucu yang akan datang. Pak Somad Gareng Petro Bagong, terus sehat setelahipun, alhamdulillah. Putih boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaduh mereka matikan dengan gaduh dengan satu utara matikan dengan studio kapolri patur menika saya 10 anggota DPR RI. Wonten TV Parlemen, TV DPR. Jadi gedung wayang orang ini adalah gedung yang sudah lama sekali dan hanya satu-satunya di Indonesia. Gedung wayang orang Sriwedari. Dan ketika saya masuk ke gedung ini, alhamdulillah saya mengucap alhamdulillah karena penontonnya banyak. Saya batin itu penontonnya nggak ternyata banyak sekali. Berarti gedung ini perlu dilestarikan, diperbaiki, dan tentunya pertunjukan wayang orang ini harus juga dimajukan. Nah, caranya gimana? Caranya gimana? Tentunya saya dengan mengajak teman-teman shootinger atau yang menyuting. Biasanya ini para wartawan parlemen itu ada 6 orang.
yang akan bisa membantu dalam memajukan wayang orang Sriwedari ini. Bebasan tanpa Jadi pemerintah Kota Surakarta berkomitmen untuk melestarikan salah satu budaya Jawa, yaitu wayang orang Sriwedari. Sebagai seniman wayang orang Sriwedari merasa bangga sekali pada malam hari ini telah dihadiri ada kunjungan dari Komisi 6 DPR RI, yaitu beliau Bapak Dr. Andes Haji Toha, dan karena apresiasi beliau sehingga anak-anak kami dari dinas juga menyampaikan terima kasih sekali, dan ini membuat semangat bagi anak-anak untuk mengembangkan wayang orang dan untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Kota Surakarta ini. Kemudian gedung ini sudah perlu untuk dibangun kembali, sehingga mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk datang di gedung ini. Maaf
Keesokan harinya, Muhammad Toha menyerap aspirasi dari pengrajin gitar di Baki Sukoharjo. Industri gitar di sudut kota Sukoharjo ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Jenis gitar elektrik, bass betot, biola, dan ukulele adalah beragam karya yang dihasilkan dari kepiawaian tangan-tangan pengrajin desa Mancasan Baki. Meski sudah tembus pasar internasional, namun para pengrajin gitar belum tersentuh dengan program permodalan dari pemerintah dan koperasi yang dapat mewadahi para penjual gitar. Apa ini yang ini? Kalau ini untuk run list samping gitar. Itu ya? Seperti ini nih. Ya. Terus ini tiap bulan omsetnya berapa? Ya kalau tiap bulan kita juga bisa memperhitungkan 100 piece lah. 100 piece? Ya. Berarti setiap hari minimal 3 gitar dapat ya? Nah, dijual berapa gitar ini? Tergantung kualitas. Tergantung kualitas, oke. Dari kecil sampai ke atas, jadi harga 100 sampai harga 800. Oke. Mas, terus modalnya dari mana ini? Kalau modal modal sendiri atau kecil-kecilan, jadi kita kredit ada. Sudah ambil kur apa belum? Kalau kur dulu pernah, tapi pengambilan cuma 10 juta. Oh, 10 juta. Nah, sekarang kur itu 100 juta. Pak Presiden kemarin baru menyampaikan bahwa kur bisa sampai 100 juta. Juga mungkin dari Kementerian Koperasi, UKM dan Koperasi dan UKM itu nanti juga bisa bantu, karena kan ada juga BPUM itu kan, Banpres permodalan untuk UKM itu sebenarnya. Nah, teman-teman pengusaha kecil kan ada yang belum tahu. Termasuk Mas Tomo mungkin belum tahu. Belum. Nanti kita usulin, Mas. Cuman kalau kayak gini gimana, Pak? Kalau ibaratnya kayak di corona, apakah itu bisa untuk mengasihkan atau enggak, kan kita juga nggak tahu. Nah, gitu. Mungkin karena kan situasinya saat ini corona ini kan mungkin pembelian berkurang. Situasi corona seperti ini, apakah kan banyak banget katanya untuk beberapa pekerjaan itu agak susah Pak mengasihnya kan, karena dilihat omsetnya karena menurun, ada yang libur kan gitu. Nah, karena corona itu maka muncul Banpres itu sebenarnya untuk membantu para pengusaha kecil. Nah, kalau kualitasnya bagus kan bisa diekspor sebenarnya. Saya itu pernah beli gitar di Amerika. Saya nggak baca sampai Jakarta, saya baru baca. Ternyata made in Indonesia. Saya nggak tahu katanya kemana, pokoknya daerah sini juga. Jangan Pak Tomo yang bikin. Ada masih gitarnya itu. Ini berarti triplek. Ini kayu apa? Ini kayu sengon. Ini harga-harga yang 125, tapi di toko harga sekitar 300, 250. Nah, ini pemerintah yang membantu pengusaha kecil ini benar-benar, jadi artinya benar-benar fakta bahwa di sini ada pengrajin atau pengusaha kecil yang perlu dibantu. Ternyata belum dapat kur dan belum dapat PPUM belum dapat PPUM. Perbankan tentunya harus menyosialisasikan kur itu karena ada yang nggak terserap. Nanti kira-kira apa sih Pak yang akan Bapak lakukan? Prosedurnya apa yang harus dilakukan? Langsung saya sampaikan ke Menteri bahwa ini fakta kayak begini dan teman-temannya juga banyak. Jadi selama ini kalau nggak ada koperasi, harga kita saling tindih menindih. Pak Teten. Nah, itu gimana solusinya biar kita bisa serempak? Ada 3 kampung yang full buat gitar, tapi belum ada koperasinya. Ini Pak Teten itu Menteri Koperasi dan UKM. Mungkin bisa ke sini nanti stafnya untuk memberikan advokasi, mendirikan koperasi pengrajin gitar. Usai menyerap aspirasi dari pengrajin gitar,
Bapak Toha kembali menyerap aspirasi dari pengrajin rotan di Desa Trangsan, Ngatak. Pengrajin rotan mengeluhkan kelangkaan kontainer kosong pengangkut hasil kerajinan rotan sejak akhir 2020. Kondisi ini mengakibatkan ratusan kerajinan rotan warga Ngatak menumpuk di gudang dan keterlambatan pembayaran yang mengganggu proses produksi kerajinan rotan di masa pandemi COVID-19. Hasil kerajinan rotan di Ngatak ini biasa dikirim dalam jumlah besar ke luar negeri seperti Singapura, Italia, Belanda, hingga Argentina. Pak, coba kita tanya-tanya nih Pak, aspirasi dari Pak Purwanto. Yang saya dengar itu ada kendala. Kendala satu bahan baku, yang kedua harga, produksi, kemudian yang ketiga pasca produksi termasuk mau ekspor ya. Nah ini ada kendala-kendala itu mungkin bisa dijelaskan agar nanti stakeholder atau yang berwenang menangani atau membantu mengatasi masalah ini bisa mendengar dan bisa menindaklanjuti. Apa Mas Bro ininya? Bahan baku dulu gimana? Kalau untuk utama kita kan bahan baku Pak, itu bahan baku sekarang ini ya adanya kelangkaan bahan baku dan kenaikan harga juga. Harga naik. Mesin tahun berapa yang sekarang dipakai? Kalau punya saya ini tahun udah lama Pak, itu udah tahun 80-an mungkin. Itu. Udah tua ya? Udah tua, tapi sering surusan iya. Mungkin ya? Modalannya? Kalau permodalan ya sendiri-sendiri Bu kita. Belum ada apa bantuan ya. Kredit? Iya, kredit sendiri. Iya. Kreditnya dari? Ada saya ada di Bank Jateng. Bank Jateng. Pakai kur apa enggak? Belum Pak. Oh lebih besar berarti Pak. Ini Pak Menteri ini belum dapat kur. Padahal pengrajin sudah berapa tahun Pak Pur? Kalau saya dari orang tua Pak, jadi udah Bapak dari udah tahun 80-an. Kalau saya udah tahun 2000-an. Ya 30 tahun. Ya. Saya minta perbankan untuk gencar sosialisasi, jangan hanya di bisnis sama korporasi saja kan, tapi harus juga mengutamakan pembiayaan UKM, koperasi, industri kecil. Ini kan memerlukan kur. Dan kur kemarin kan disampaikan Pak Presiden, batas atasnya sekarang sudah sampai 100 juta. Kan lumayan kur dengan bunga yang sangat kecil, sangat ringan, kan tapi bisa membantu ini. Ini fakta bahwa udah berusaha sebagai pengrajin itu udah puluhan tahun, tapi belum pernah merasakan kur. Nah, ini persoalan. Lalu yang ini pasca produksi, saya dengar itu kan yang sudah saya sampaikan ketika rapat-rapat sama Menteri Perdagangan sama Perindustrian ya, bahwa kelangkaan kontainer sehingga barang-barang hasil produksinya para UKM pengrajin dan pengrajin menengah ke bawah ini pada tidak bisa diekspor karena nunggu kontainer. Ya. Nah ini permasalahannya ada juga di sini. Iya Pak, memang benar ya Pak itu. Kemarin sempat bulan apa itu ya Pak? Bulan Desember saya sempat vakum 3 bulan itu karena nggak ada kontainer, jadi kan kita suplai ke eksportir. Jadi di eksportir itu kesulitan mencari kontainer, jadi sampai sempat 3 bulan itu dipending orderan. Terus saya sendiri juga ada yang kirim keluar ya lewat agen cuma. Oke, Pak Toha, berarti ini kan sudah ada solusinya. Maksudnya Bapak sudah menggali nih aspirasinya. Yeah. Nah, solusinya Pak, sedikit saja mungkin Bapak ingin apa nanti akan Bapak sampaikan atau mungkin Bapak bawa nanti ke rapat-rapat di DPR? Pernah saya sampaikan ke Kementerian Perdagangan sama ini penting soalnya karena mereka selalu berproduksi meskipun pandemi. Yeah. Dan ini memang barang-barang ekspor. Padahal Presiden menggalakkan ekspor. Ya, jangan kita defisit lagi dengan impor. Nah, ekspor itu sebenarnya didukung oleh pengrajin kecil seperti pengrajin rotan di Luang. Sudah saya sampaikan ke Pelindo juga, sudah saya sampaikan ke Menteri Perdagangan, sudah saya sampaikan ke Menteri Perindustrian. Pak Agus Gumiwang sudah pernah menjawab saya, iya Pak, kita cari solusinya. Nah ini saya nunggu solusinya dari kementerian terkait. Terima kasih aspirasinya ya, Pak, Mas Pur, nanti semoga bisa lancar. Ya, amin. Kegiatan Bapak Toha di dapilnya kali ini diakhiri dengan mengunjungi Angkasa Pura Bandara Adi Sumarmo.
ini sudah berada di Adi Sumarmo ya Pak ya, Bandara Adi Sumarmo. Bandara Adi Sumarmo, Solo. Solo. Nah, tim TVR Parlemen diantar langsung nih oleh Pak Toha ya Pak? Saya antar langsung karena sekalian mengunjungi AP1 di Bandara Adi Sumarmo. Kebetulan beliau Pak GM-nya. Oke. Saya mau bertanya nih Pak, kan sudah 3 hari mengikuti kegiatan Bapak. Kita sudah banyak melakukan kegiatan dari misalnya mengunjungi UMKM, kemudian juga menyantuni anak-anak yatim. Nah, dan terakhir di sini Pak, apa saja nanti yang akan Bapak sampaikan ke aspirasi dari masyarakat di daerah pemilihan Bapak yang akan Bapak sampaikan dalam rapat-rapat di DPR RI-nya Pak? Oke. Ya. Yang pertama saya sampaikan bahwa tema reses, setiap reses itu berbeda-beda. Iya. Ada infrastruktur, ada sosial, ada budaya, ada hukum, ada macam-macam lah. Nah saat ini adalah sosial, budaya, keagamaan, sekaligus sosial ini termasuk penumpang pesawat. Iya. Ya. Nah dengan 20 kegiatan kita menyerap berbagai aspirasi, terutama bidang keagamaan ya. Bidang keagamaan itu ternyata memang harus diberi motivasi lagi untuk bisa berkembang maju dengan baik. Artinya beragama yang benar di Indonesia ini dengan cara-cara yang moderat ya, cara-cara yang tidak eksklusif, dan cara-cara yang bisa memberi ya barokah dan manfaat orang lain. Kemudian seni budaya kemarin ada ikut main juga ya Pak. Ada ini kan keluhan dari para seniman, para budayawan, pemain wayang orang. Kita sampai nonton wayang orang loh Pak kita ya, Pak. Kita bantu sampai sembako juga di wayang orang itu agar mereka beraktivitas berkarya lagi, supaya mereka dapat income. Kasihan juga termasuk seniman campur sari, dangdut, rock, macam-macam. Nah, kemudian UMKM kemarin juga ada beberapa kendala, salah satunya ya bahan baku kalau rotan itu, termasuk juga untuk ekspor. Ekspornya ini karena ketidakcukupan kontainer. Padahal mereka di sini itu kan ada rotan, ada mebler, furniture. Oke, baik. Pak Toha, sudah banyak sekali nih aspirasi dari masyarakat di daerah pemilihan ya, yang Bapak sudah serap dan nanti akan Bapak bawa ke rapat-rapat di DPR RI ya Pak ya. Baik, Pak Toha, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Kami boleh diizinkan untuk mengikuti kegiatan Bapak selama berada di daerah Terima kasih. pemilihan. Sama-sama. Saya sudah mengucapkan terima kasih. Iya Bapak ya. Baik, dan pemirsa, ini tadi kegiatan kita selama mengikuti kegiatan Bapak Toha dalam melakukan aspirasi, menyerap aspirasi dari masyarakat di daerah pemilihannya, daerah pemilihan Jawa Tengah 5 ya Pak ya. Jawa Tengah 5 dengan Bapak Muhammad Toha, anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Jangan lupa untuk selalu saksikan program aspirasi. Kita dapat melihat bagaimana para anggota DPR RI menyerap aspirasi dari para konstituen. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Sanika pamit undur diri dan sampai jumpa.